Sekarang kita akan melihat kepada perilakunya. Jadi perilakunya konsumen dalam konteks jasa. Oke. Nah, di sini yang perlu kita sadari dulu, konsumen itu siapa? Kan kita sering dengar ya kata konsumen. Nah, konsumen itu tuh siapa sih? Gitu ya. Nah, di sini konsumen itu kalau di dalam suatu organisasi, perusahaan, ada konsumen itu internal, ada konsumen eksternal. Jadi kayak misalkan rumah sakit gitu ya. Konsumennya rumah sakit itu siapa? Konsumennya rumah sakit itu ya karyawan, antar karyawannya itu juga ada konsumen, ya namanya konsumen internal, dan yang pasti adalah konsumen eksternal, yaitu pasien, pengunjung, seperti itu, gitu ya. Jadi di sini yang dimaksud dengan konsumen itu adalah siapa aja sebenarnya, siapapun yang membutuhkan pelayanan. Ya, baik itu individu, baik itu organisasi atau perusahaan gitu ya. Nah, masing-masing punya peran yang berbeda di dalam mengkonsumsi suatu jasa gitu. Ya, bisa dikatakan si konsumen-konsumen ini mereka bisa sebagai inisiator ya, bisa sebagai influencer ya. Inisiator itu ya artinya yang inisiatif pertama gitu, yang pertama kali menggunakan jasa itu gitu, atau dia sebagai influencer ya kita udah sering tahu lah ya, jadi orang yang bisa kayak trompet punya perusahaan gitu, jadi buyer ya sebagai si pembeli ya, atau payer. Kalau payer di sini artinya apa? Kalau payer berarti apa dia? Yang membayar. Membayar. Karena yang membeli belum tentu membayar, benar kan? Yang beli siapa, yang bayar siapa gitu. Yang beli ibunya, yang bayar bapaknya, gitu kan? Jadi apakah si konsumen itu dia sebagai payer atau dia hanya menjadi si user yang menggunakannya, gitu. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya beberapa peran dari perilaku konsumsi si konsumen. Nah, ini yang kita bahas konsumen di sini dalam konteks jasa gitu ya, dalam konteks pemakaian jasanya gitu. Nah, untuk perilaku konsumen sendiri ya, ini pemahamannya adalah perilaku yang kita bisa lihat ketika konsumen itu mencari jasa apa nih yang dia butuhkan ya. Setelah dia membeli, lalu bagaimana dia menggunakannya? Nah, setelah dia menggunakan, bagaimana kemudian perilaku dia mereview produk atau produk yang dia sudah gunakan gitu. Kan ada review makanan misalkan gitu, atau review hotel gitu ya, tempat wisata misalkan gitu. Nah, bagaimana perilakunya dia pada saat mengevaluasi, dan kemudian juga bagaimana perilakunya menghentikan konsumsi produk yang mereka semua harapkan itu bisa memuaskan kebutuhannya. Ya, nah ini definisi ini itu dari Stephen Knuth and Weizenblit. Itu ya. Jadi kalau kita bicara perilaku konsumen, nah ada beberapa aktivitas di situ yang menjadi highlight-nya, gitu, yang menjadi poin-poinnya, yaitu mulai dari mereka mencari, kan nggak ujuk-ujuk beli gitu kan, tapi pasti kan mereka nyari-nyari informasi dulu gitu, lihat-lihat katalog misalkan gitu kan, terus atau browsing atau dia berselancar di webnya si perusahaan itu ya, si perusahaan jasa itu gitu, lalu baru dia memutuskan untuk membeli. Nah, ini gimana nih perilakunya? Setelah dia membeli ya udah pasti digunakan.
ya kan? Nah, saat dia digunakan, lalu direview, dievaluasi, dan ada kemungkinannya apakah dia melanjutkan terus. Kalau dia melanjutkan terus, berarti dia menjadi pelanggan kan, loyal kan. Nah, atau dia bisa memutuskan untuk menghentikan, tidak lagi mengkonsumsi, gitu. Ya, nah itu beberapa perilaku ya yang secara umum gitu ya dari perilaku konsumen. Oke, kita akan membahas terkait perilaku konsumen dalam konteks jasa. Itu ada secara apa namanya ya, secara umum kita bahas di konteks jasa ini itu yang dikenal dengan model 3 tahap konsumsi jasa ya. Seperti apa kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, model 3 tahap konsumsi jasa ya. Yang pertama itu adalah tahap pra pembelian. Oke. Ini suara saya masih rada-rada nggak stabil ya. Saya dibantu dibacakan. Coba Bahrul dulu. Model 3 tahap konsumsi jasa. Ya. 1. Tahap pra pembelian. Kesadaran akan kebutuhan pencari informasi. Pertama, klarifikasi kebutuhan. Kedua, mengeksplorasi berbagai solusi. Ketiga, mengidentifikasi alternatif produk-produk, layanan, dan pemasok. Konsep kunci, timbulnya kebutuhan, pembentukan pengelompokan. Oke. Lanjut bawahnya. Pengevaluasian sejumlah alternatif, solusi, dan pemasok. Yang pertama, mempelajari informasi pemasok. Kedua, mempelajari dari pihak ketiga. Ketiga, mendiskusikan dengan petugas layanan. Keempat, menampung saran dari pelanggan. Konsep kunci, penyelidikan atribut, pengalaman, dan kepercayaan persepsi risiko. Pembentukan harapan, yang pertama, tingkat layanan yang diinginkan. Yang kedua, tingkat layanan yang memadai. Yang ketiga, tingkat layanan yang diperkirakan. Yang terakhir, zona toleransi. Ya. Nah, jadi di model 3 tahap konsumsi jasa ini, gitu ya, ada yang pertama tahap pra pembelian, sebelum pembelian. Jadi kalau tadi secara umum perilaku konsumen itu ada dibagi menjadi beberapa tahap, gitu ya, yaitu pencarian tadi kan, yang di slide sebelumnya, gitu ya, sebelum mereka membeli. Nah, di sini di model 3 tahap konsumsi jasa ini itu di tahap pra pembelian ada beberapa perilaku yang dilakukan gitu ya, yang terjadi di situ gitu. Yang pertama tentu diawali dengan adanya kesadaran dulu. Konsumen nih sadar dulu nih kebutuhannya apa gitu ya, dan dia butuh untuk mencari informasi. Nah, ya, jadi di tahap pencarian informasi ini, nah di situ dilakukanlah yang namanya klasifikasi kebutuhan. Kan diklasifikasi dulu nih kebutuhannya apa nih ya, di kelas-kelaskan dulu gitu, ya dikelompok-kelompokkan gitu. Lalu kemudian dieksplor berbagai solusi-solusi atas kebutuhan-kebutuhan yang muncul. Oh, saya butuh misalkan butuh jaminan kesehatan nih, misalkan gitu ya. Kan sekarang lagi musim pancaroba, jadi masyarakat sekarang sudah mulai aware terhadap peduli kesehatan gitu ya. Jadi di situ setelah diklasifikasi kebutuhannya lalu dieksplor nih berbagai solusi nih. Gimana ya? Saya mesti rutin ke rumah sakit misalkan, atau mau membeli produk asuransi misalkan, seperti itu gitu ya. Nah, kemudian juga mengidentifikasi alternatif produk-produk layanan dan pemasoknya siapa. Pemasoknya itu ya suppliernya siapa. Ya perusahaannya siapa gitu yang
yang menyediakan jasa yang dibutuhkan gitu, produk-produk layanan yang dibutuhkan gitu. Ya. Nah, di sini terkait dengan kesadaran akan kebutuhan pencarian informasi ini, ya, konsep kuncinya itu adalah timbulnya kebutuhan dulu, gitu. Jadi kata kuncinya istilahnya gitu ya. Kata kuncinya adalah muncul kebutuhan. Nah, baru kemudian ada pembentukan atau pengelompokan, ya, pengelompokan terhadap solusi terhadap kebutuhan itu apa, ya. Nah, setelah itu ini masih di tahap pra pembelian ya. Dilakukanlah yang namanya evaluasi dari alternatif pilihan-pilihan gitu. Kan tadi kan udah tahu ya, misalkan kebutuhannya adalah butuh untuk jaminan kesehatan nih gitu ya. Nah, berarti kan alternatifnya apa? Alternatif yang muncul itu ya satu, beli obat-obatan, beli produk-produk herbal misalkan gitu, atau beli asuransi gitu ya. Nah, itu kan ada beberapa pilihan. Nah, dari pilihan-pilihan ini kemudian dievaluasi gitu. Evaluasinya itu terkait dengan apa nih manfaatnya, ya, solusinya, terus kemudian siapa nih perusahaannya yang menyediakan produk ini atau jasa ini gitu. Nah, di sini itu si konsumen ya akan mempelajari informasi terkait pemasok, terkait perusahaan. Misalkan dia mau beli asuransi, ya dia pelajarin dulu tuh, gitu ya. Perusahaan asuransinya itu, latar belakangnya, ya, benar atau enggak nih perusahaan asuransi, klaimnya gampang atau enggak, produknya seperti apa, misalkan gitu. Ya. Lalu dia juga akan mempelajari dari pihak ketiga gitu. Ya, ketiga itu ya ada referensi, ada rekomendasi, misalkan dari temannya atau dari siapalah kan gitu ya. Lalu dia juga akan mendiskusikan dengan si petugas layanan. Dia mulai tanya-tanya, ya, dia telepon ke agentnya misalkan atau ke customer service misalkan gitu ya. Itu akan dia melakukan yang namanya diskusi ya. Dan juga akan menampung juga dia masukan-masukan dari pelanggan yang lain gitu. Nah, jadi misalkan dia lihat masuk ke, kan kalau sekarang kan gampang untuk melihat ulasan, ya kan, kalau kita belanja di online itu kan ada ulasan. Nah, ulasan dari pembeli lain itu kan akan membantu gitu loh, akan membantu kita untuk yakin gitu ya bahwa produk yang akan kita beli ini tuh betul-betul kualitasnya bagus gitu. Ya, nah seperti itu. Nah, jadi di sini di dalam pengevaluasian sejumlah alternatif ini gitu ya, kata kuncinya atau konsep kuncinya itu adalah melakukan penyelidikan sebenarnya. Jadi investigasi atau ada kerennya gitu ya. Menginvestigasi segala macam atribut ya, atribut tuh ya elemen-elemen yang ada di dalam produk ya, di dalam produk itu gitu, bisa barang atau jasanya gitu ya. Lalu pengalaman, kepercayaan, lalu juga berkaitan dengan risiko kan tadi ya. Jadi bagaimana kalau sebelum memutuskan ya harus dianalisis dulu gitu risikonya gitu ya. Dan di situ juga akan terjadi yang namanya pembentukan harapan. Ya, dalam arti di sini apa nih ya layanan yang diinginkan gitu. Kalau saya beli polis asuransi dari perusahaan asuransi A gitu misalkan ya, maka apa nih layanan yang diinginkan itu seperti apa gitu ya. Lalu bagaimana layanan ini diberikan atau disampaikan dan toleransinya sejauh apa, sebesar apa gitu. Ketika misalkan tidak sesuai dengan harapan, kita masih bisa terima toleransinya sampai mana gitu ya. Nah, ini di tahap pra
pembelian. Oke. Nah, jadi seperti ini ya, di dalam model 3 tahap konsumsi jasa. Nah, kemudian yang kedua, boleh dibacakan, Lia? Ya, Bu. Model 3 tahap konsumsi jasa. Saat transaksi jasa, melakukan pemesanan layanan pada pemasok terpilih. Yang selanjutnya tahap pasca transaksi interaksi jasa, mengevaluasi kinerja layanan. Untuk konsep kunci dari tahap transaksi jasa yaitu moment of truth, transaksi interaksi jasa, sistem servaction, teori peran dan naskah, teater sebagai metafora. Konsep kunci dari tahap pasca transaksi interaksi jasa mengevaluasi kinerja layanan, yaitu konfirmasi atau diskonfirmasi terhadap ekspektasi. Selanjutnya adalah intensi di masa yang akan datang dengan konsep kunci kepuasan dan ketidakpuasan pembelian kembali, word of mouth. Ya. Nah, itu bisa terlihat di situ ya. Jadi ini langsung masuk ke tahap 2 dan 3 ya. Tahap 2 dan 3. Kita lihat dulu di tahap 2. Jadi setelah proses pra pembelian itu sudah dilakukan ya oleh si konsumen gitu kan. Nah, kemudian dia sudah mulai masuk ke transaksi jasanya. Yaitu berarti udah mulai ke tahap pembelian, ya, keputusan untuk membeli. Nah, ketika di transaksi jasa ini, gitu, berarti apa? Berarti si konsumen itu sudah melakukan pemesanan layanan, ya. Dia sudah mulai order, ya, dia sudah mulai untuk booking, misalkan gitu ya, booking tiket pesawat, misalkan, atau tiket travel, gitu ya, kepada si perusahaan yang terpilih atau pemasok yang terpilih. Tadi kan sudah di list tuh ya pilihan-pilihannya nih di tahap pra. Terus ya udah tinggal masuk, udah milih ya, lalu kemudian dilakukanlah yang namanya transaksi gitu. Nah, pada tahap transaksi jasa ini konsep kuncinya itu adalah moment of truth. Ada yang tahu nggak moment of truth itu apa? Yang tahu nggak? Pernah dengar sebelumnya moment of truth? Titik-titik kebenaran. Artinya moment of truth itu tuh adalah titik persepsi, bisa dikatakan begitu ya. Di mana di situ bertemu antara harapan dan ekspektasi dan persepsinya dari customer gitu, dari si konsumen gitu. Ya, kesan, boleh dikatakan kesan yang muncul, yang ditangkap, dan itu akhirnya akan menjadi keputusan lagi nantinya gitu ya, kesannya bagus atau kesannya jelek. Karena kalau kesannya jelek ya berarti kapok, udah nggak mau lagi, nggak akan ada kelanjutannya gitu ya. Jadi disitulah penting di tahap transaksi jasa itu si penyedia jasa atau si pemasok atau si perusahaan jasa harus bisa mengelola moment of truth ini. Jadi titik-titik keemasan gitu ya. Artinya titik persepsi yang muncul antara pengalamannya pelanggan gitu ya dengan bagaimana si petugas layanan itu menyampaikan jasanya gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan gitu ya oleh si penyedia jasa. Ya, kemudian juga transaksi interaksi jasanya. Jadi di sini di dalam tahap transaksi jasa, konsep kuncinya itu ya selain moment of truth ya di transaksinya itu sendiri gitu. Nah, juga diperhatikan adanya sistem servaction. Nah, bisa dicatat ya. Sistem servaction itu adalah sistem di mana konsumen bisa mengetahui gitu faktor-faktor apa yang bisa memengaruhi mereka dalam menggunakan produk yang ditawarkan oleh perusahaan.
Jadi apa nih sistem, bagaimana nih cara mereka itu bisa tahu produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan itu, gitu ya, cara penggunaannya seperti apa, itu dia bisa tahunya lewat mana. Misalkan lewat website, ada IG-nya kah, misalkan ya, bisa lihat di medsos atau di YouTube, misalkan seperti itu gitu loh. Atau ada brosur, ada leaflet, misalkan seperti itu. Ya, nah itu yang dikatakan dengan sistem surfaction. Ya, nah di sini juga terjadi ada yang namanya teori peran dan naskah. Jadi artinya si peran dari si customer ini ya itu juga nanti akan berhadapan dengan perannya dari si penyedia jasa gitu ya. Dan teater sebagai metafora itu seperti kayak gambarannya kayak kita nonton konser gitulah ya. Jadi ada dirigen, terus ada penonton, ada pemain musik gitu kan. Nah, penonton itulah yang menjadi customer-nya. Jadi bagaimana dirigen itu dari si pihak penyedia jasanya itu mengelola gitu timnya ya, pemain musiknya itu untuk menghasilkan konser yang bagus gitu. Nah, konser ini diartikan sebagai metaforanya itu adalah sebagai jasa yang ditawarkan seperti itu gitu ya. Nah, baru kemudian di tahap yang ketiga gitu. Nah, di tahap yang ketiga ini ya tahap pasca transaksi. Berarti di sini sudah mulai masuk ke pengevaluasian gitu. Dia review. Ya, setelah dia menggunakan, ya dia beli, kemudian dia gunakan, ya pasca transaksi itu ya mengevaluasi kinerja dari layanannya. Nah, ini kemudian akan memunculkan yang namanya intensi di masa akan datang. Jadi ada niatan lagi nggak nanti setelah ini, gitu. Ya. Nah, makanya di situ di tahap yang ketiga konsep kuncinya itu adalah kepuasan, ya, kepuasan dan ketidakpuasan. Ini setelah dilakukan evaluasi ya. Nah, sebelumnya itu ada konfirmasi atau diskonfirmasi terhadap ekspektasi atau harapan. Artinya, oh ya harapannya pada saat menentukan memilih jasa ini berharap misalkan bisa mendapatkan apa misalkan gitu ya, bisa dilayani seperti apa misalkan. Nah itu dikonfirmasi sesuai nggak dengan harapannya. Nah dari situ baru kan kemudian ada evaluasinya ya, artinya puas atau tidak puas gitu ya. Nah kalau puas dia akan kembali dan bisa juga akan terjadi yang namanya word of mouth. Word of mouth tahu kan? Maksudnya apa? Word of mouth? Apa word of mouth? Istilahnya apa? Ketok tular tahu nggak? Tahu, Bu. Apa? Maksudnya gimana? Word of mouth berarti ya dari mulut ke mulut dia akan menceritakan, ya kan? Kalau puas dia cerita, kalau dia nggak puas dia juga akan cerita. Bahkan ceritanya akan lebih banyak jumlah orang yang diceritakan ketika ada komplain, gitu kan ya. Kan ngomongin yang jelek-jelek tuh kan paling seneng ya dibandingin ngomongin yang bagus-bagus, bener nggak? Gitu kan. Jadi kalau konsumen itu komplain, dia pasti akan ngomongin cepet banget gitu. Ya, viralnya tuh cepet banget gitu ya. Ketimbang memuji-muji gitu. Nah, ini itu yang namanya word of mouth. Word of mouth itu ya mulut dari mulut ke mulut gitu, jadi perbincangan gitu ya. Nah, itu yang akan menjadi konsep kunci di tahap yang ketiga gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, di model 3 tahap konsumsi jasa ini gitu ya, dari mulai tahap pra pembelian, terus kemudian transaksi, lalu kemudian pasca transaksi gitu ya. Nah, kita harus perhatikan tuh konsep-konsep kunci
informasinya yang ada di situ gitu. Ya. Artinya apa? Artinya penting sekali untuk perusahaan jasa itu memperhatikan di setiap tahapan ini gitu. Kenapa? Ya karena ini akan menjadi peluang gitu. Kalau misalkan si perusahaan tidak memperhatikan di setiap tahapan, ya bisa kehilangan konsumen, gitu kan ya, bisa kalah bersaing gitu dengan perusahaan sejenis lainnya. Seperti itu. Oke, bisa bisa dipahami ya. Tadi kan kita sebut ada atribut gitu ya, atribut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan atribut jasa? Coba tolong dibacakan lagi. Dea. Dea bisa dengar? Mana dia? Ada nggak? Karisma deh, Karisma. Iya, Bu. Oke, Karisma bisa tolong ya. Ya. Atribut jasa. Pencarian atribut atau search atribut adalah karakteristik berwujud yang dapat dinilai pelanggan sebelum membeli. Untuk jasa dokter misalnya, dapat diperlihatkan izin praktek dan berbagai penghargaan untuk mengkomunikasikan kepercayaan. Atribut pengalaman atau experience atribut adalah hal-hal yang tidak bisa dievaluasi sebelum pembelian dilakukan. Yang ketiga, atribut kredibilitas atau credence atribut. Credence atribut. Karakteristik produk yang dirasakan oleh para pelanggan masih sulit untuk dievaluasi, bahkan ketika mereka sudah mengkonsumsi produknya. Oke, jadi itu ya, ada 3 atribut jasa. Ya. Nah, atribut jasa itu yang pertama adalah search atribut, itu pencarian atribut gitu. Nah, di sini ini atribut yang bisa terlihat, yang sifatnya itu berwujud ya, dan bisa dilakukan penilaian oleh si customer atau pelanggan sebelum melakukan transaksi. Nah, ini atribut ini nih akan dicari gitu ya pada saat di tahap yang pertama, yaitu di pra pembelian. Nah, sebelum konsumen melakukan pembelian atau transaksi, nah pada saat pencarian itu dia akan melihat kepada atribut-atribut jasa tersebut gitu. Nah, ada atribut yang terutama dalam hal ini adalah pencarian atribut ya. Jadi search atribut gitu, yang bisa dilihat langsung dan bisa dinilai gitu oleh si customer. Nah, tadi dikasih contoh kan jasa dokter ya. Misalkan kita mau periksa ke dokter gigi gitu misalkan, gitu ya. Nah, jadi dokter gigi mana nih yang kita mau datengin gitu ya. Kan ada referensi-referensi itu nanti kan katanya saudara, udah kesini aja, ini bagus gitu misalkan. Terus nanti lihat di Halodoc misalkan gitu ya, ada dokter ini. Nah, apa yang kita bisa kita jadikan indikator gitu ya untuk bisa menilai bahwa dokter ini tuh bagus, dokter ini tuh reputasinya baik misalkan gitu ya. Salah satunya adalah izin prakteknya gitu. Nah, itu kan terlihat ada sertifikatnya. Lalu juga ada dari berbagai penghargaan-penghargaan yang diperoleh dari si dokter tersebut gitu misalkan ya. Itu untuk apa? Untuk membangun trust, kepercayaan. Oh, kita semakin yakin, oh iya nih emang jago nih dokternya nih gitu. Jadi ketika kita mau periksa itu kita aman, kita yakin, kita nyaman gitu ya. Seperti itu.
Nah, itu yang atribut jasa yang bisa berwujud gitu. Nah, ada juga atribut pengalaman, berupa pengalaman. Nah, kalau berupa pengalaman ini nggak bisa langsung dievaluasi kalau belum dialami gitu. Jadi harus melakukan pembelian dulu, baru ketahuan atribut pengalamannya tuh seperti apa gitu. Ya, jadi kita udah menggunakan, udah memakai, oh ternyata sudah ini ternyata seperti ini ya, terus customer service-nya tuh ternyata enggak helpful ya, misalkan seperti itu. Oh ternyata si salesnya tuh ini loh, perhatian banget loh, sampai kita udah beli gitu ya, terus ternyata benar-benar diperhatiin gitu, misalkan ya. Nah itu atribut pengalaman. Jadi ada pengalaman yang muncul ya, dan ini nggak bisa kan di awal sebelum melakukan pembelian tuh nggak kelihatan kalau belum dialami. Terus ada juga atribut kredibilitas. Nah, kredibilitas ini ya tadi reputasi dari si jasa itu, perusahaan jasa itu gitu ya. Yang memang itu masih sulit dirasakan oleh si customer untuk dievaluasi ya, meskipun dia sudah mengonsumsi atau menggunakan produknya ya, menggunakan si jasa itu gitu. Itu masih sulit untuk dilakukan penilaian. Ya karena ini sifatnya adalah jangka panjang gitu ya. Jangka panjang dalam arti ini reputasi perusahaan ini apakah bisa bagus terus ya, atau kan tiba-tiba bisa aja ada masalah ya, tiba-tiba ada sesuatu yang akhirnya perusahaan ini reputasinya jadi jelek, gitu. Kredibilitasnya jadi turun, ada komplain, sering banyak masalah, misalkan seperti itu. Gitu. Jelas ya sampai di sini ya terkait atribut. Oke, berikutnya ini, nah ini juga menunjukkan bagaimana kita melakukan penilaian ya, penilaian gitu. Oke. Nah, ini yang mudah dinilai ya, diperhatikan ya di slide ini. Jadi yang di sebelah kiri ini itu adalah kelompok-kelompok yang mudah dinilai, yang makin ke sana itu yang makin sulit dinilai gitu ya. Jadi mulainya dari sini. Jadi makin ke kanan itu makin sulit dilakukan penilaian. Jadi kita mau lihat atribut ini contohnya tadi ya, dari atribut jasa. Jadi bisa dilihat dari sini contohnya. Atribut pencarian gitu kan, yang pertama ya search atribut gitu. Nah ini ya yang di sini ini adalah atribut pencarian yang tinggi gitu ya. Jadi pakaian gitu, produknya apa sih? Pakaian, kursi, kendaraan gitu ya, makanan, itu kan terlihat sekali gitu ya, terlihat sekali. Jadi gampang untuk dinilai ya. Kemudian dari sini ya kita bisa lihat lagi, geser atribut pengalaman tinggi. Nah ini di situ ada apa? Salon, misalkannya udah mulai ke jasanya lebih besar sedikit gitu loh, ininya porsinya gitu ya. Kemudian ada terkait dengan bagaimana penyajian makanan di restoran gitu ya. Nah itu kan harus ada pengalaman dulu. Ke salon kan harus tahu nih, masuk dulu ke salon, nyobain dulu bagaimana digunting, bagaimana di krembat misalkan gitu ya. Nah itu baru kita bisa tahu gitu ya. Jadi di sini adalah atribut pengalaman tinggi. Nah yang terakhir ini kan atribut kepercayaan atau kredibilitas tadi ya. Itu apa ya? Operasi medis. Nah, terus pendidikan ya, lalu di penerbangan itu juga kredibilitas gitu ya. Meskipun udah dialami itu masih belum bisa langsung dilakukan penilaian gitu, maksudnya seperti itu ya. Makin
agak lebih sulit gitu. Tingkat kesulitannya untuk dilakukan penilaian itu ya dibandingkan dengan yang sebelum, yang di bawah-bawahnya, yang di samping sebelah kiri-kirinya itu. Oke ya, jelas ya di sini ya. Oke. Nah, sekarang persepsi risiko terhadap pembelian jasa. Ini ada beberapa tipe risiko. Ya. Ketika customer itu melakukan pembelian jasa. Nah, ada risiko fungsional. Dalam arti di sini hasil yang tidak memuaskan. Contohnya apa? Contoh kekhawatiran dari pelanggan itu, apakah misalkan ini di laundry, ya, jasa laundry gitu. Apakah laundry ini bisa menghilangkan noda dari jaket gitu. Nah, ini ada kekhawatirannya. Nah, kekhawatiran pelanggan inilah persepsi risiko yang dimaksud gitu tadi. Gitu ya. Kemudian kalau risiko finansial, berarti di sini kehilangan uang, ya, biaya yang tidak terduga gitu. Jadi kayak udah beli rugi gitu, ya, perasaan tuh rugi gitu. Nah, kekhawatirannya itu apa? Apakah saya akan kehilangan uang kalau melakukan investasi yang direkomendasikan oleh broker atau orang gitu ya, marketingnya gitu, misalkan. Jadi apakah saya merasa rugi ya itu kalau saya beli polis, saya beli saham, misalkan seperti itu ya. Terus juga risiko waktu, buang-buang waktu, apakah ada penundaan. Nah di sini kekhawatirannya kalau masalah waktu yang paling umum itu adalah antri. Berapa lama nih antriannya? Sepanjang apa gitu ya untuk bisa mendapatkan pelayanan gitu, terutama kayak di rumah sakit ya, contohnya gitu kan, antri dokter, nomor urut. Nah, ini kan penting banget ya, dapat nomor urut berapa. Kalau udah nomor urut 50 gitu kan, berarti lama banget gitu kan nunggunya. Nah, ya seperti itu. Terus juga ada secara fisik ya. Jadi tipe risiko yang berkaitan dengan fisik. Fisik itu ya barang gitu ya, atau ya yang wujudnya gitu ya. Apakah di situ kekhawatirannya itu apakah paket itu bisa rusak di perjalanan atau enggak. Nah, jadi gimana nih jasa pengirimannya? Gitu ya, kalau saya beli misalkan di toko online kan sekarang ya, di Shopee atau apalah segala macam, gitu kan. Nah, itu kira-kira nanti kirimannya gimana nih ya? Rusak nggak ya kalau aku mau beli ini, beli helm misalkan gitu ya, tiba-tiba nanti nyampe helmnya aman nggak gitu. Ya. Terus juga ada risiko psikologis, ya. Nah ini berkaitan dengan ketakutan, emosi dari diri si customer itu sendiri gitu. Nah contohnya kekhawatiran bagaimana saya bisa yakin kalau pesawat ini nggak akan jatuh gitu, gitu ya. Jadi dia terbang naik pesawat gitu kan. Nah, ini ada secara psikologis itu ada berupa risiko juga ya, yaitu ketakutan dia gitu, ketakutan atau keyakinan dia pesawat yang ditumpanginya itu aman, misalkan. Lalu juga risiko sosial, reaksi dari orang lain. Jadi kalau apa yang akan dipikirkan oleh orang lain ketika orang-orang ini risiko diomongin gitu loh ya, risiko jadi bahan gosip teman-temannya, tetangganya misalkan gitu ya, itu contohnya. Terus juga sensor indera. Nah ini tipe risiko yang berkaitan dengan indera, panca indera ya, dampak yang tidak diinginkan dari kelima indera kita, dari panca indera kita. Jadi misalkan contohnya di situ kekhawatirannya yang muncul apakah
di rokok kah, ada lukisan yang serem kah, misalkan gitu ya. Ada bayangan-bayangan apa, misalkan seperti itu. Gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat ya, bahwa inilah ya termasuk di dalam bagaimana persepsi itu akan mempengaruhi yang namanya perilaku. Jadi kan perilaku kita nih, perilaku sebagai konsumen gitu ya, itu kan bergantung kepada apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam benak kita, persepsi kita gitu ya. Nah, persepsi itu adalah kesan yang muncul ya, kesan dan pengalaman yang muncul karena ada interaksi antara kita dengan lingkungan. Nah, itu yang kita sebut dengan persepsi. Gitu. Jadi bagaimana nih ketika kita sudah tahu gitu ya si customer ini, kemudian si perusahaannya ada persepsi risiko gitu ya terhadap produk yang dia mau beli gitu, yang dia mau gunakan gitu kan. Nah, jadi bagaimana metodenya? Metode customer itu untuk mengurangi risiko. Gitu ya. Coba tolong Yusuf bisa Yusuf bisa bantu bacain? Mana Yusuf? Ada Indra atau Indra? Indra? Ini orangnya ada tapi nggak ada suaranya. Ada kemana? Iya, Ika, Bu. Ya udah, yuk, tolong. Ya, lihat. Ika. Metode pelanggan dalam mengurangi metode pelanggan dalam mengurangi resiko. Ya. Secara pribadi, mencari informasi dari sumber yang dipercaya dan dihormati seperti keluarga, teman-teman, dan para kolega. Menggunakan situs web yang membandingkan jasa yang ditawarkan, serta melihat ulasan dan pemeringkatan dari sumber independen. Mempercayakan kepada perusahaan yang memiliki reputasi baik, mencari garansi, dan jaminan. Mengunjungi fasilitas layanan atau uji coba beberapa aspek dari layanan sebelum melakukan pembelian, dan mempelajari tanda-tanda yang terlihat atau sejumlah bukti fisik seperti bagaimana tampilan dari peraturan layanan atau berbagai penghargaan yang dimenangkan oleh perusahaan. Menanyakan kepada karyawan yang cukup berpengalaman mengenai produk jasa saling berkompetensi. Ya, berkompetisi maksudnya ya, yang saling berkompetisi. Oke, jadi ini ada beberapa cara dari customer atau dari pelanggan untuk mengurangi risikonya ya. Ya, bisa dia mencari informasi dari sumber yang dipercaya gitu ya, misalkan ke webnya atau langsung datang ke perusahaannya gitu ya. Atau bisa juga dia ya udahlah percaya aja lah misalkan gitu ya, percaya aja deh gitu karena sudah tahulah reputasinya, misalkan dia mau beli motor gitu ya, merek apa, merek Honda misalkan gitu ya, ya udahlah udah pasti reputasinya bagus lah misalkan gitu ya. Terus atau bisa juga dia akan tanyakan terkait dengan garansi, ada jaminannya enggak nih, ada garansinya enggak nih kalau beli ini, terus nanti apa nih, uang kembali kah atau bisa diretur kah gitu ya, itu garansinya, jaminannya gitu. Atau bisa juga dengan melakukan uji coba gitu ya sebelum melakukan pembelian. Nah biasanya ini kan kayak produk-produk tertentu, nggak semua ya. Kalau beli kendaraan kan uji coba dulu. Atau kalau beli misalkan alat-alat elektronik gitu ya, itu kan ada
ini dulu gitu, ada demonya dulu gitu kan ya, dicobain dulu gitu ya. Atau juga bisa langsung menanyakan ke karyawan ya, ke karyawan dari si perusahaan itu, perusahaan jasa itu gitu ya. Atau juga bisa langsung ke karyawan kompetitornya gitu. Gimana sih kalau ini perusahaan itu tuh gitu. Nah, misalkan nanya nih ke karyawannya, oh itu gitu ya. Pasti kalau nanya ke karyawan kompetitor ya pasti akan dijelek-jelekin ya. Seperti itu. Oke. Jadi terkait ini, bagaimana untuk bisa meminimalkan persepsi risiko dari si customer atau pelanggan. Dalam arti bagaimana strategi untuk membangun kepercayaan dari pelanggan atau dari customer-nya gitu. Oke, tolong dibaca lagi. Dea udah ada belum Dea? Mendengar belum? Ada. Ya Bahrul lagi deh. Strategi untuk membangun strategi untuk membangun kepercayaan pelanggan. Pertama, mendorong para pelanggan prospektif untuk mengenali layanan dari brosur, situs web, dan video. Kedua, mendorong para pelanggan prospektif untuk mengunjungi fasilitas layanan sebelum melakukan pembelian. Ketiga, menawarkan uji coba gratis yang cocok untuk jasa dengan atribut pengalaman yang tinggi. Keempat, iklan menunjukkan bukti kualifikasi. Kelima, menerapkan prosedur keamanan yang dapat membangun rasa yakin dan percaya. Keenam, menawarkan jaminan layanan seperti garansi uang kembali dan jaminan kinerja. Ya, nah itu tadi ya, cara-cara, maksudnya strategi ya, strateginya perusahaan untuk membangun kepercayaan. Nah, perusahaan jasa itu sangat penting sekali ya untuk bisa mendapatkan kepercayaan. Modal dasar banget tuh untuk perusahaan jasa itu dia bisa melangsungkan bisnisnya, yaitu dari kepercayaan. Coba kalau kepercayaannya hilang ya nggak mau kan, udah pasti dia akan kehilangan customer atau kehilangan pelanggan gitu. Nah gimana caranya gitu ya? Nah itu mulai diedukasi nih pelanggan yang prospektif ya, pelanggan-pelanggan yang potensial terutama gitu ya, untuk bisa lebih dekat gitu ya dengan perusahaan tersebut gitu, dengan pelayanan tersebut gitu ya, bisa lewat leaflet gitu ya, lewat web ya, sekarang kan udah mulai banyak yang online gitu ya, YouTube channel lah, podcast lah, misalkan seperti itu, live IG lah misalkan ya. Terus juga bagaimana supaya si pelanggan atau customer ini didorong untuk bisa mengunjungi dulu nih fasilitas layanan yang dia mau pilih gitu ya, sebelum terjadi yang namanya pembelian gitu. Jadi didorong dulu, digiring dulu gitu. Penasaran nih, kepo gitu ya. Dia kunjungin lah fasilitas-fasilitas layanan. Jadi misalkan ada outletnya, ada booth-nya, misalkan gitu ya. Dia bisa lihat di mana gitu. Dia bisa tahu di mana nih fasilitasnya. Ya. Terus juga disuruh coba gratis, ya, iklan juga bisa. Ya, kemudian juga prosedur keamanan, jadi harus ada SOP-nya. Ya, itu juga akan membuat rasa yakin gitu ya, rasa percaya gitu. Oke. Lalu juga garansi itu juga salah satunya bisa membuat kepercayaan juga gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara ekspektasi. Apa yang tadi kita udah bahas gitu ya, itu semua berkaitan dengan persepsi.
Jadi kalau kita ngomongin perilakunya konsumen dalam konteks jasa, itu ada dua poin di sini yang bermain. Ada dua hal gitu ya. Yang pertama itu adalah persepsi, yang kedua itu adalah ekspektasi. Jadi ada persepsi, ada ekspektasi. Ya, ini perlu diingat-ingat ya, dicatat ya. Nah, persepsi ya tadi kan yang dikatakan persepsi itu adalah kesan dan juga pengalaman yang muncul ya karena adanya interaksi antara manusia dengan lingkungannya gitu. Jadi muncullah yang namanya persepsi. Nah, persepsi itu bisa positif, bisa negatif tergantung tadi. Ya, pada saat moment of truth-nya itu, pada saat titik persepsinya itu dia dapat apa? Dapat yang negatif atau yang positif. Kalau dapatnya negatif, ya, maka persepsinya jadi negatif. Karena persepsinya negatif, perilakunya pun akan negatif. Gitu ya. Nah, sandingannya jawabnya karena si penyedia si customer itu atau si pelanggan itu merasakan yang nyaman atau puas atau enggak gitu. Jadi kan bagaimana itu persepsi. Jadi ini persepsi ini adalah tugasnya si perusahaan jasa atau penyedia jasa. Gitu ya. Nah, persepsi ini akan berhadapan dengan yang namanya ekspektasi, harapan. Itu ya. Jadi ini perusahaan udah menyediakan fasilitas ruang tunggu nih, AC, nyaman, ada musiknya gitu ya. Itu nanti sesuai nggak dengan harapannya? Apakah memang harapannya si customer seperti itu? Gitu ya, misalkan untuk datang ke suatu bengkel misalkan ya. Nah, harapannya apa nih si customer ini? Nah, perusahaan udah nyiapin ini tadi ruang tunggunya nyaman, dingin, ada full musik, misalkan gitu ya. Nah, terus customer punya harapan itu enggak? Atau bahkan lebih harapannya. Nah, kalau harapannya lebih, berarti nanti akan ada gap namanya. Ada jarak antara persepsi dengan harapan. Antara kenyataan sama yang diharapkan gitu. Ya, nah sekarang kita akan bicara terkait ekspektasi ya. Ekspektasi terhadap layanan. Apa aja di situ? Kita bisa lihat kebutuhan pribadi gitu ya dan kepercayaan akan hal-hal yang terjadi. Ya, ini terbentuknya ekspektasi dulu gitu. Itu akan membentuk yang namanya layanan yang ini akan berhadapan dengan yang tadi janji layanan yang bisa terlihat secara jelas gitu, eksplisit ya persepsi tadi gitu. Dan juga yang tidak terlihat kelanjutannya adalah word of mouth ya, word of mouth pengalamannya dia gitu. Jadi mulut ke mulut nanti gitu. Oke. Nah, kemudian di sisi yang lain ada perubahan layanan dan ada faktor situasional ini yang akan membentuk layanan yang memadai, yang harapannya ya. Nah, ini layanan yang memadai ya. Nah, layanan yang memadai ini dari sisi layanan yang diharapkan dari janji tadi ya, janji layanan ini, kemudian layanan yang diperkirakan atau yang yang akan yang akan diberikan gitu ya, itu sesuai nggak dengan layanan yang memadai di sini. Standarnya lah, istilahnya standar layanannya memang seperti itu nggak gitu. Nah,
Di tengah-tengah inilah yang namanya zona toleransi yang tadi saya sampaikan. Kalau nggak cocok, kalau ternyata yang diinginkan itu lebih tinggi daripada yang disediakan, nah gap ini atau disebut dengan zona ini itu ada zona toleransi. Artinya zona toleransi itu dari udah apa-apa lah, itu masih oke. Zona toleransi. Jelas nih? Nih? Bisa? Ada yang mau tanya? Mana nih suaranya pada hilang? Oke, suara saya masih Putus-putus, Bu. Putus, Bu, suaranya, Bu. terdengar? Putus, Bu. Oh, tadi saya putus ya. Hilang berarti. Oke. Sampai di sini tadi udah clear belum? Di slide ini. Putus ya. Sekarang masih putus-putus? Sudah enggak, Bu? Sudah enggak, Bu? Tadi yang di slide ini gimana? Udah jelas belum? Penjelasan saya tadi di slide yang ini apakah sudah bisa dipahami? Sudah? Enggak nih suara saya ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Oke. Kalau sudah kita lanjutkan ya di tahap pelayanan. Ya. Artinya di sini ini kan maka kan akan melangkah ke tahap inti dari pengalaman. Tahap inti dari pengalaman yaitu di interaksi layanan atau service ini perlu di itu. Dan ini biasanya itu berupa konsumen dan perusahaan jasa. Dari seringkali mulainya itu dari mulai pemesanan, ya order, lalu meminta reservasi, gitu ya. Atau juga bisa dikirimkan nih form finansial gitu ya, permintaan untuk peminjaman dana, misalkan bank, misalkan gitu ya. Dikirimin dulu deh formulir aplikasinya, lalu misalkan mau daftar asuransi atau mau daftar ke perguruan tinggi, misalkan mau daftar CIE gitu ya. Nah, itu kan ada formnya seperti itu. Nah, itu dimulai dari situ biasanya untuk bisa masuk ke tahap inti dari pengalaman. Ya. Seperti itu. Oke. Kemudian tahap transaksi interaksi layanan ini dikatakan adalah waktu di mana
orang customer atau pelanggan dia bisa berinteraksi secara langsung dengan si penyedia layanan. Nah, inilah yang disebut dengan tadi kita udah singgung, yaitu berkaitan dengan moment of truth. Ya, nah ini ada 3 moment of truth. Ya, 3 moment of truth. Yang first moment of truth ya itu terkait dengan pemilihan produk ya. Nah, itu tadi kan di tahap pra pembelian ya, dia mulai cari-cari informasi. Nah, itu first moment of truth, titik persepsi yang pertama gitu, moment of truth yang pertama gitu. Kemudian di moment of truth yang kedua ini adalah pada saat menggunakan. Nah, balik lagi ya, ada di zero moment of truth. Nah, zero ini yang pencarian itu ada di zero moment of truth. Jadi searching informasi, ya mencari-cari informasi tentang mereknya. Nah, yang pertama baru pada saat memilih alternatif produknya tadi, gitu ya. Pilihan produknya udah jelas apa, dia milih perusahaan jasanya apa gitu. Kalau ini masih informasi aja yang dicari gitu ya. Kalau ini dia udah bisa langsung datang, misalkan mau beli motor dia langsung datang ke dealer, dia langsung datang ke showroom seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada yang kedua, second moment of truth ini itu adalah ketika dia menggunakan, sudah menggunakan ya. Nah, Richard Norman di sini meminjam istilah meta atau metafora moment of truth ini. Bentar ya, saya close dulu ini. Gitu ya. Dari peristiwa adu banteng. Nah, lihat kan peristiwa adu banteng di mana tuh ya? Italia kalau nggak salah, di Roma ya, itu paling dulu awal-awalnya gitu. Di pengalaman itu, dari peristiwa adu banteng itu gitu ya, dia punya pengalaman, bisa dia amati bahwa penting terjadi titik kontak dengan pelanggan, titik kontak gitu ya. Jadi nah disitulah muncul persepsi kualitas yang dibentuk pada saat moment of truth ya, ketika penyedia layanan atau petugas layanan dan si customer atau pelanggan itu saling berhadapan di arena. Jadi kalau adu banteng itu kan ada yang bantengnya, ada si ininya nih, matadornya namanya, gitu ya. Nah, itu kan akan terjadi saling kontak di situ. Oke. Saya dibantu lagi penjelasan ya. Oke. Bisa Slide-nya nggak keluar, Bu. Suaranya putus-putus, Bu. Mana? Ini tadi, ini slide-nya nggak muncul. Sekarang baru muncul, Bu. Tadi juga putus-putus suaranya. Oke, sekarang udah muncul. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, oke. Coba tolong dibacakan. Gimana? Kok hilang? Suara saya terdengar nggak? Hilang ya? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Ini tadi udah dibacain belum? Belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu.
Oh, waktunya udah habis ya? Saya lihat jam tadi. Udah, Bu. 19.15. Oke, ya udah sampai di sini dulu. Nanti bisa dilanjutkan di ini ya, di tempatnya masing-masing dibaca. Terus tadi saya juga udah share ada tugas, gitu ya. Tugasnya ini nanti sinopsisnya, tugasnya itu membuat rangkuman dari bahan baca yang udah saya share. Gitu. Sampai sini dulu ya. Saya bisa lanjut ke kelas yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.